Oke, sekarang gue mau langsung ke bengkel. Gue langsung menggunakan mobilnya Wahyu. Ini mobil mekanik bengkel Dayan Wahyu. Jadi sekarang kita langsung ke bengkel aja, jemput item. Sik. Gitu, cewek coy. Oke, ini gue dalam perjalanan menuju ke bengkel ya. Gue mau menuju ke bengkel seperti yang ada di judul dan ada di thumbnail. Jadi gue mau restorasi kaki-kaki pada si item. Oke, bentar gue keluar gang rumah dulu ya, karena nih gang kecil banget. Ya maklum bukan di perumahan atau di komplek ya. Oke, sekarang gue udah di jalan raya. Iyalah jalan raya lah. Intinya sekarang gue menuju ke bengkel untuk melihat perkembangan si item. Sudah di tahap mana, karena emang pengerjaannya juga lumayan berat untuk sebuah mobil tua ya, karena ini kijang vlog gua yang kesekian dari channel baru, karena channel lamanya dihack sekali lagi. Channel lama gue dihack, tolong jangan ada yang nanya lagi, bang kok channel lu yang nonton dikit nggak kayak yang lama. Ya karena ini channel baru gitu kan, jadi ya udah nikmatin aja prosesnya. Mau gimana pun ya tetap sakit hati, karena channel gue yang lama itu udah sampai 35.000 subscriber dan sekarang gue harus dari nol lagi, dan gak mungkin juga gue nyewa hacker untuk ngebalikin channel gue karena bayarannya mahal gitu. Kalau misalkan yang baru-baru nonton ini komen bilang mobil kijang lo begini ya silakan tonton video-video lamanya, atau enggak cek Instagram gue, karena emang di situ ada progres gua dari channel gua dari tahun 2012-an. Jadi bisa dicek semuanya kalau emang niat ya. Gitu, kalau nggak niat ya nggak apa-apa. Mobil gua itu ternyata untuk sektor kaki-kaki emang belum semuanya direstorasi atau pernah diganti spare partnya. Dari selama gue pakai dan dari bokap gue pakai itu belum pernah ada pergantian untuk part-part di sektor kaki-kaki. Setelah 24 tahun kijang gua yang udah kemana-mana ya. Dulu dari zamannya di TKCI ikut jambore, ikut touring segala macam. Nggak di TKCI pun juga gua ada acara keluarga road trip juga. Jadi setelah 24 tahun baru sekarang 2021 dari tahun 1997 baru pergantian dari sektor kaki-kaki. Contohnya kayak selang rem, ball jointnya, beberapa part lagi apalagi ya gue lupa. Itu kayak busing armnya, dan ada beberapa part-part lain lah, piranti pengereman, suspensi, karet-karet stabil di bagian depan dan belakang. Jadi mobil gue ini sebenarnya udah dikerjain dari 2 hari yang lalu. Jadi mobil gue nginap, makanya gue balik bawa mobil Wahyu. Buat Wahyu thank you banget yang udah kasih transportasi untuk gue bisa kerja, bisa menggantikan kendaraan gue. Dan ini adalah Kijang Rover Long 7K dengan mesin kode 7K. Ini mobil bisa dibilang mobil untuk apa namanya, storing bengkel. Setelah 24 tahun beberapa sektor kaki-kaki gue nih ternyata harus diremajain lagi, diperbarui lagi. Mungkin kalau kayak kampas rem, kayak ball joint yang atas yang sering rusak itu mungkin dulu bokap gua selama make dan selama gua pakai 12 tahun ini udah sekali ganti gitu. Jadi sekarang ini gue mengganti selang rem yang bener-bener masih ada emboss originalnya dari Toyota. Terus juga beberapa part-part lainnya, pendukung lainnya itu juga masih original dari 1997. Setelah 24 tahun gue baru meremajakannya lagi tuh tahun 2021 sekarang ini. Itu sih worth it bagi gue ya. Oke, ada polisi, kita pause dulu. Nah, polisi. Polisi tuh. Ada bapak. Setelah 24 tahun nanti gue akan kasih footage kemarin, tapi bukan video ya, foto-foto aja, karena gue emang kemarin HP-nya juga lagi overload, jadi nggak bisa bikin video. Kondisi sekarang suspensinya hitam itu udah, bagi gue ya, itu udah cukup.
karena gue selalu mengambil ilmu-ilmunya itu dari mobil-mobil yang emang dibuat dengan kecepatan tinggi. Contohnya kayak ya apa namanya ya, mobil-mobil sport kayak BMW, Lamborghini dan lain. Emang sih ini cuma kijang, tapi paling tidak dengan kecepatan tinggi keempukan pun sebenarnya nggak enak dan kekerasan pun nggak enak. Tapi so far gue pakai hitam dengan shockbreaker yang sekarang dengan kondisi yang udah gue custom seperti ini, itu udah enak banget. Tapi makanya gue ini lagi restorasi kaki-kaki supaya lebih enak lagi, supaya nggak terlalu keras ribonnya, nggak terlalu empuk juga. Makanya gue pengen ganti body mountingnya dan karet-karet yang udah getas kita ganti baru semua. Ini udah sampai bengkel nih. Ada Mang Rodin, ada AA. Lagi diapain sih? Halo, Pak Haji. Barang baru nyampe tuh. Mana barangnya? Long. Oh ya udah. Oh ya. Ya. Ini mobil habis tenggelam. Oh, kesal. Ini hitam, udah pengerjaan 2 hari. Ini long terotnya. Long terotnya gue pakai yang 555. Emang beberapa part di sini gue pakai yang 555 dan ada yang dari OM Toyotanya. Gitu. Jadi tinggal diangkat lagi, jack stand copot, long terotnya copot, pasang yang baru. Gitu. Ini ada saudara Aing. Halo Mas. Thank you. The best banget. Nah, ini kemarin hari pertama itu udah dibongkar, diganti bushing arm ini, ya, kanan kiri. Jadi posisi sebelah kanan ganti kanan kiri, sebelah kiri sana juga ganti kanan kiri. Ya kurang lebih sama seperti ini, karena sebelah sana lagi dibongkar dulu tuh. Ya lagi dibongkar dulu. Yang diganti kemarin itu adalah ball joint atas, ball joint bawah, selang rem, bushing arm, dan beberapa karet juga yang lainnya. Kalau kampas rem masih bagus ya, masih tebel nih. Kampas rem masih tebel, kita tinggal dicuci lagi semuanya, dibersihin lagi, terus tinggal sporing. Nah, project nextnya itu apa? Body mounting ya. Di body mounting harusnya tebal sekitar 3 jari kali ya aslinya tuh. Apa berapa sih biasanya? Tebal 2 jarian ya? 2 jarian, tapi ini udah ambles banget. Ini udah ambles banget, udah parah banget nih. Jadi, itu ada berapa titik sih ya? 12 titik. Jadi kalau itu semua kapsul ya? Mau long atau short? Nah kalau untuk body mounting mau long atau short itu ada 12 titik body mountingnya. Jadi harus diangkat dulu bodinya supaya bisa diganti karet-karet mounting bodinya gitu. Sekarang mau dibongkar yang ini, apa namanya, long terotnya dibongkar. Ini udah kan mau dipakai. Tapi ini terotnya masih aman nak? Masih aman ya? Cuma yang rusak long terotnya sama boot setirnya ya, pada robek tuh. Ini gantinya yang rack end terot, tipenya yang 555. Nah, sadar. Dia kanan kiri sama nggak sih? Apa beda? Sama aja. Nah, yang rusak tuh yang mana? Coba. Oh, udah oblak tuh. Itu bikin geter ya di jalan ya. Udah kayak biji Nah, dimasukin lagi. Berarti ntar pakai kabel tis lagi nggak? Iya, beli satu yang gede sekali. Emang kenapa sih kalau robek kak? Ini? Masuk air kan jebol rek tuh. Kalau air masuk jebol reknya. Nah ini cyclone-nya, gue cabut ya. Ini limited edition. Kenapa gue bilang limited edition? Dia ada 12 bilah. Yang gue jual pasarannya itu ada 10 bilah. Versi pertama 8 bilah,
versi kedua 10 bilah, dan ini 12 bilah limited edition cuma ada di hitam. Tuh. Jadi misalkan udah ada yang order turbo cyclone ini yang pinggirannya masih kebuka, boleh kontak gua langsung ke DM atau WhatsApp. Nanti gua akan ganti gratis, ongkir tapi ditanggung sama ownernya. Gua ganti gratis supaya dirapin ininya. Gitu. Ini boot setirnya yang baru ya, masih megar banget, masih panjang banget. Ini yang lamanya sebelah kiri tuh, sedih banget, udah robek dan dia kotorannya masuk, jadi harus diganti gitu. Aduh kotor. Ini udah selesai, tinggal sebelah sana. Terus ini tinggal pasang yang di sini. Setelah hari pertama dan hari kedua untuk pengerjaan kaki-kaki pada sistem, sekarang ini hari ketiga. Karena harusnya kemarin tuh kalau misalkan bengkel masih buka sampai malam, kita bisa langsung sporing. Cuma karena di Jakarta sendiri masih ada PPKM ya, kalau nggak salah PSBB. Jadi ada beberapa bengkel yang emang tutupnya lebih cepat. Nah, jadi kita di hari selanjutnya nih, kita langsung ke tempat sporing. Kita adjust lagi kaki-kakinya, kita centerin lagi. Terus juga ya kita maksimalin lagi lah, karena di sporing ini kan emang udah titik akhir setelah kita pengerjaan dan penggantian pada sektor kaki-kaki. Jadi emang harus di finishing dengan sporing. Oke, jadi sekarang gue langsung menuju ke tempat sporingnya, ada di Kalimalang. Namanya itu Autobag Kalimalang. Jadi stay tune di channel gue. Kita langsung ke tempat sporing. Oke? Setelah selesai semuanya tadi di sporing, sekarang gue tanpa setir pun jalannya lurus, karena sebelumnya ngebuang ke kiri. Itu karena yang busing armnya udah megar ya, nggak ngepres begini lagi karena udah megar. Sekarang tanpa gue setirnya, sekarang tanpa gue kemudiin setirnya pun udah lempeng mobil sekarang, udah dilempengin semuanya. Atas bawahnya itu torsinya udah gue setting lagi. Jadi gue bikin depan belakang itu torsinya, depannya 2 jari, belakangnya juga 2 jari. Terus di adjustment lagi untuk chambernya yang kanan kiri gini. Chambernya dibikin 0 semua karena gue pingin mobil tetap pendek, tetap nyaman, tapi nggak mengurangi fungsionalnya, karena kebanyakan orang kan mendekin asal enak dipandang tapi dipakai juga nggak enak. Jadi gue bikin senyaman mungkin, gue bikin 2 jari tapi masih enak dilihat, masih cukup manis lah. Dan setelah dicek lagi, gue minta tolong lagi, di finishing lagi bener-bener sama teknisinya dari Autobag Kalimalang. Terima kasih Autobag Kalimalang. Gue datang pertama langsung dilayanin sama Autobag Kalimalang, dan itu bener-bener tempatnya oke banget. Itu impian gua sih, punya kayak shop gitu, punya kayak bengkel, ada servis, ada jualannya, spare partnya, aksesorisnya dan lain-lain. Gue pingin sih kayak gitu. Dan sekarang ini gue lagi coba muter-muter aja di daerah BKT, di daerah Sabuk, sorry. Semoga kalian bisa, yang punya Kijang nih, bisa ada rencana atau plan yang mobilnya emang udah harusnya spare part kaki-kakinya diperbaiki, diremajain lagi supaya bisa ada gambarannya, yang rusak tuh apa aja, bisa dicek langsung, atau emang gak mau bongkar sendiri bisa langsung datang ke bengkel. Kurang lebih pengerjaan untuk bagian depan doang untuk mobil gue sendiri ini, itu karet-karetnya pakai yang original,
ya semuanya ya pakai original, 555 atau enggak yang Toyota. Itu kurang lebih spare partnya aja habis sekitar 8 sampai 900-an. Nah, kalau sama ongkos jasanya itu mungkin mungkin kalau misalkan sama jasanya sekitar kurang lebih 500.000. Jadi taruhlah 900.000 lah ya. Tambah 500 jadi 1,4 gitu. Jadi kurang lebih sekitar 1,4-an. Itu untuk pengerjaan di bagian depan aja. Kenapa bagian belakang belum selesai? Karena nantinya gua akan mengganti bagian belakang serta mounting bodinya semuanya. Jadi kita angkat bodinya, kita ganti body mountingnya semua, karet-karet body mountingnya supaya lebih baru lagi. Kita ganti bahannya yang lebih bagus lagi. Gue lupa tadi namanya bahan karet itu apa. Yang jelas itu ternyata tebel, tapi kalau misalkan kena beban bertonton juga bagus banget. Itu karet-karet, kalau kata orang bilang karet Madura lah, tapi gue nggak tahu nama persisnya apa. Subscribe buat yang belum subscribe, ini channel baru gua karena channel yang lama dihack. Sekali lagi bantu subscribe channel gue ini supaya gue bisa kasih info-info tentang Kijang lagi. Karena emang yang beberapa video lamanya juga banyak yang hilang. Jadi mungkin nanti gue bakal recycle lagi video-video lama gua. Beda banget sebelumnya sama yang sekarang. Ini bener-bener kayak mobil baru coy. Ceper, empuk, nyaman gitu loh. Bukan yang dak, bukan yang kayak begitu. Ya jadi segitu aja. Sekarang gue mau ngetes jalan, gue mau bikin video lagi. Nanti video setelah ini gue dapet endorse untuk yang sekian kalinya. Terima kasih banget. Jadi nonton aja. Kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan di video-video gue, silahkan di subscribe channel ini. Jangan lupa pakai maskernya, safety driving pastinya. Oke?